Halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Henita Listiani Raji Putri dari kelas Entrepreneurial Project 1BA, Magister of Management UC Online, akan menjelaskan mengenai Value Proposition Canvas untuk produk Frozen Coconut Cream High Fat Deodorized. Sebelumnya, kita akan membuat dulu buyer persona. Di sini terdiri dari 3 buyer persona. Yang pertama adalah Monica, berusia 51 tahun. Ia merupakan seorang working professional, di mana dia memiliki prinsip hidup yaitu health oriented. Dia saat ini tinggal di Chicago, USA. Goals dan motivation-nya. Monica adalah konsumen pecinta kopi yang akan sadar terhadap kesehatan, sehingga dia berusaha mengurangi dairy dan memilih plant-based alternatives seperti coconut cream. Menurut dia, coconut cream dapat membuat minuman kopinya terasa creamy dan enak. Namun sayangnya, seperti biasa, ada beberapa kelemahan dari sebuah produk, yaitu Monica sering kesulitan menikmati kopinya karena aroma coconut yang terlalu kuat menutupi aroma kopi itu sendiri. Rasa dan aroma tersebut terasa kurang familiar bagi konsumen di negara subtropis, sehingga mengurangi pengalaman minum kopi secara keseluruhan. Sedangkan untuk buyer persona yang kedua, yaitu Hu Weibin, di mana ia berusia 47 tahun. Dia merupakan seorang dairy procurement manager di sebuah perusahaan FMCG di Guangzhou, Tiongkok. Goals dan motivasinya, Webi membutuhkan pemasok yang mampu menyediakan santan dengan kandungan lemak yang tinggi dan spesifikasi yang konsisten, serta memiliki umur simpan yang lebih panjang, yaitu hingga 24 bulan. Persyaratan ini digunakan sebagai persyaratan yang krusial untuk menjaga stabilitas formulasi produk, efisiensi manajemen persediaan, dan meminimalkan resiko gangguan produksi pada skala manufaktur besar. Nah, untuk mendapatkan produk ini, dia menghadapi beberapa kesulitan. P-nya yaitu Webin menghadapi resiko penghentian produksi akibat ketidakpastian pasokan santan, keterbatasan umur simpan yang rata-rata hanya 12 bulan, serta kandungan lemak dari coconut cream yang cenderung lebih rendah, yaitu di pasaran saat ini berkisaran di 20% fat content. Nah, dengan persentase fat content yang kecil itu dapat menurunkan efisiensi formulasi dari proses produksi. Resiko ini berdampak langsung pada kontinuitas produksi, biaya operasional, dan pemenuhan komitmen pasokan di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk buyer persona yang ketiga, yaitu Nazura, berusia 32 tahun. Dia merupakan seorang coffee shop owner dan barista di Malaysia. Di sini, Nazura mengelola coffee shop berkonsep artisan dan lifestyle. Ia ingin menghadirkan pengalaman minum kopi yang aman dan nyaman bagi vegetarian serta konsumen dengan intoleransi laktosa, dengan menyediakan varian kopi tanpa tambahan susu namun tetap lezat dan berkualitas. Namun di sini Nazura sering mengalami keluhan dari pelanggan, yaitu akibat perbedaan rasa antar sajian kopi. Hal ini terjadi karena kualitas coconut cream yang digunakan tidak konsisten. Lalu dari ketiga buyer persona tadi kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita identifikasi dan kita bisa menjadikan sebuah value proposition canvas. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi value proposition canvas dari segi customer. Customer ini kita ada beberapa 3 tahap. Yang pertama adalah customer jobs, lalu ada pains, dan yang terakhir ada gains. Customer jobs. Di sini kita mengidentifikasi apa sih yang dilakukan oleh customer kita. Yang pertama, customer kita itu bertugas yaitu ingin menikmati kopi dan produk makanan tanpa dairy produk, namun dengan rasa yang aman, tetap enak bagi konsumen yang health oriented, vegan, dan lactose intolerance. Konsumen juga bertugas untuk menjaga kualitas rasa, aroma, dan tekstur pada produk akhir. Konsumen juga bertugas untuk menjaga kontinuitas pasokan dan efisiensi biaya. Konsumen juga bertugas untuk memberikan pengalaman konsumsi yang konsisten kepada pelanggan akhir. Lalu, pada tahap kedua, kita mengidentifikasi pains dari ketiga buyer persona yang sebelumnya. Dari ketiga buyer persona tersebut, kita mengidentifikasi ada 5 pains yang mereka rasakan.
Yang pertama adalah mengganggu kenikmatan konsumsi kopi karena aroma dan rasa kokonat yang terlalu kuat. Lalu yang kedua, tingginya reject produksi produk olahan santan karena memiliki kualitas yang tidak konsisten di setiap batchnya. Lalu adanya tingginya komplain pelanggan karena kualitas produk yang dihasilkan tidak konsisten. Lalu adanya inefisiensi formulasi karena kandungan lemak santan yang digunakan relatif rendah, yaitu sekitar 20%. Lalu yang kelima adalah penghentian proses produksi karena suplai terganggu, karena umur simpan produk yang digunakan relatif pendek. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi gains yang diharapkan dari customer. Yang pertama, customer ingin memiliki produk coconut cream yang memiliki tekstur creamy dengan rasa yang tidak mengganggu dari produk utama itu sendiri. Lalu customer juga menginginkan efisiensi formulasi karena fat content santan yang tinggi. Dengan fat content santan yang tinggi. Lalu customer juga menginginkan supaya produk yang tidak terganggu dengan umur simpan yang lebih lama, yang relatif lebih lama, yaitu 24 bulan. Lalu customer juga menginginkan kualitas produk hasil akhir yang lebih stabil. Lalu customer juga menginginkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Setelah kita mengidentifikasi dari segi customer, maka selanjutnya kita mengidentifikasi eh, dari segi jobs. Dari apa sih yang diinginkan dan yang dikeluhkan oleh customer. Kemudian kita mengidentifikasi produk apa yang akan kita produksi untuk menutupi dari pain yang buyer rasakan. Nah, produknya di sini kita adalah memproduksi produk coconut cream deodorize, di mana memproduksi coconut cream tapi aroma kelapanya yang tidak terlalu kuat sehingga tidak akan menutupi rasa atau aroma dari makanan atau minuman lainnya. Lalu kita juga akan memproduksi produk coconut cream dengan high fat content yang tinggi, yaitu lebih dari 30%. Selanjutnya kita akan memproduksi coconut cream dalam keadaan frozen sehingga mampu membuat masa simpannya menjadi lebih panjang, yaitu hingga 24 bulan. Lalu kita juga memproduksi coconut cream yang memiliki kualitas yang sesuai dengan standar internasional. Nah, dari produk-produk yang kita buat tadi, kita bisa mengidentifikasi pain relievers dari pain yang dirasakan oleh customer. Yang pertama, customer coconut cream yang diproses dengan prinsip deodorize, yaitu menggunakan teknologi vacuum steam stripping, sehingga aroma dan rasa coconut tidak terlalu kuat dan menutupi paraffin putih atau produk lainnya. Lalu ada juga coconut cream yang diproses dengan menggunakan sistem vacuum heating separation untuk meningkatkan kadar lemak hingga bisa mencapai fat kontennya 30%. Lalu coconut cream diproses dengan prinsip blast freezing tanpa sehingga produk mampu dijual dalam keadaan frozen. Jadi kualitas produknya bisa tahan lebih lama hingga 24 bulan dan bisa menjamin stok pasokan yang berkelanjutan. Lalu yang keempat adalah coconut cream diproduksi dengan standar dan spesifikasi yang ketat, terkontrol sehingga menjamin kualitas produk antar batch stabil dan konsisten. Sehingga gains kreator atau gains yang diharapkan, gains yang diciptakan, yang pertama adalah menciptakan pengalaman minuman kopi yang seimbang, tapi aman bagi health-oriented, vegan, dan lactose intolerance, di mana tanpa mengganggu dari rasa aroma kopi itu sendiri. Lalu ingin menciptakan sebuah produk dengan konsistensi rasa dan visual produk, lalu juga menciptakan efisiensi formulasi, lalu adanya penurunan resiko produksi terhenti, lalu adanya juga tidak ada customer komplain. Nah, dari identifikasi pain dan pain relievers itu kita bisa menghubungkan jadi satu untuk mengetahui apakah produk yang kita produksi itu cocok dengan pain yang dirasakan oleh customer. Jadi kita menjelaskan terlebih dahulu dari sisi kanan, dari segi customer, kemudian kita lanjut dari sisi kiri untuk menjawab atau obat dari penyakit yang dirasakan oleh customer. Oke, dari penyakit yang pertama atau pains yang dirasakan oleh customer yang pertama adalah mengganggu kenikmatan konsumsi kopi karena aroma dan rasa kopi yang terlalu kuat. Nah, kita membuat obatnya yaitu adalah di nomor pertama
Menciptakan produk coconut cream yang diproses dengan prinsip deodoras, yaitu menggunakan teknologi vakum steam stripping sehingga aroma dan rasa coconut itu tidak menjadi lebih kuat dan tidak bisa menutupi karakter kopi atau produk lainnya. Lalu, pains yang kedua adalah tingginya reject produksi olahan santan karena memiliki kualitas yang tidak konsisten setiap batchnya. Lalu, pains tersebut kita obati dengan menciptakan produk coconut cream yang diproduksi dengan standar dan spesifikasi yang dikontrol ketat, sehingga menjamin kualitas produk antar batch itu adalah stabil dan konsisten. Lalu pensi yang ketiga juga sama, tingginya komplain pelanggan karena kualitas produk yang dihasilkan tidak konsisten. Jadi ini masih sama-sama tetap inkonsistensi ya. Maka jawaban yang bisa kita hadirkan adalah dengan memproduksi produk yang memiliki standar yang tinggi dan dikontrol secara ketat selama proses produksi sehingga kualitasnya setiap batchnya itu adalah stabil dan konsisten. Lalu, poin yang keempat adalah inefisiensi formulasi, karena kandungan lemaknya ini adalah sangat rendah, yaitu di sekitar 20%. Maka, obatnya atau produk yang bisa kita tawarkan adalah coconut cream yang diproses dengan proses vacuum heating separation, sehingga produk tersebut mampu meningkatkan kandungan kadar lemak menjadi 30%. Yang terakhir, pensi yang dirasakan adalah adanya penghentian proses produksi di tengah karena suplai yang terganggu dan itu lebih dikarenakan umur simpan produk yang relatif pendek. Maka, produk yang bisa kita tawarkan dari pens tersebut adalah dengan menciptakan produk coconut cream yang diproses dengan prinsip flash freezing sehingga produk itu mampu dijual dalam keadaan frozen dan menjaga kualitas dari produk itu menjadi lebih lama yaitu 24 bulan sehingga mampu menjamin dari stok keberlanjutan. Selain kita memastikan bahwa pains yang dirasakan oleh customer itu bisa ditutupi atau bisa dijawab dengan pains relievers yang dibuat dari produk itu sendiri, maka kita juga perlu memastikan bahwa gains yang diharapkan dari customer itu juga bisa kita jawab melalui gains yang kita ciptakan dari produk kita. Nah, gains atau harapan yang diinginkan dari customer adalah produk coconut cream yang memiliki tekstur yang creamy namun rasa tidak mengganggu produk utama. Nah, kinsnya yang bisa kita harapkan adalah memberikan pengalaman minum kopi dengan rasa yang seimbang, yaitu aman bagi seorang health oriented, vegan, dan lactose intolerance, namun aroma kopi ataupun produk lainnya itu tidak akan hilang, masih akan tetap kuat. Lalu customer juga menginginkan efisiensi formula karena fat content santan yang tinggi, maka kita akan menjawab dengan kins yang kita ciptakan yaitu adalah efisiensi formulasi. Lalu yang ketiga adalah suplai produk tidak terganggu karena umur simpan panjang hingga 24 bulan. Lalu kita menjawabnya dengan penurunan resiko proses produksi penurunan risiko produksi terhenti di tengah jalan. Kemudian ya, gains yang keempat itu kualitas hasil produk akhir yang stabil. Jadi kita bisa memberikan gains menjawab dengan gains kreatorsnya adalah konsistensi rasa dan visual produk dari coconut cream dan juga gains-nya sekalian kita bisa menurunkan customer complaint. Lalu gains yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas pelanggan. Kita juga bisa memberikan jawaban itu dari konsistensi rasa dan visual produk. Sehingga dan selain itu juga kita bisa menjawab melalui tidak adanya customer complaint. Nah, dari penjelasan yang telah disebutkan di atas, kita mengetahui bahwa pens dan pens relievers ataupun gains dan gains creator yang telah dibuat itu cocok ya. Produk frozen coconut cream high fat content dapat memenuhi kebutuhan dari tiga persona yang berbeda dengan pendekatan nilai yang sama. Yang pertama dari Monica yaitu end user, dia merupakan penikmat kopi. Kita dapat memenuhi permintaannya dia yaitu di mana rasa yang netral dan kenyamanan konsumsi.
Lalu ada Nazura dari owner cafe, dia menginginkan kita bisa memproduksi produk dengan kualitas yang konsisten sehingga menciptakan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada Huwei Bin, ini adalah perwakilan dari industri, dia menginginkan resiko produksinya berkurang dan meningkatkan efisiensi produksi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dapat dimengerti. Selamat malam.